Silahkan simak kisah suami seenaknya membawa mertua dari kampung untuk tinggal bersama. Aku tertawa sinis. Atas dasar apa kau membawa mereka? Setelah berkata begitu, aku langsung menghentikan cicilan bulanan yang membuat keluarga mereka jatuh miskin. Apa yang akan Anda lakukan jika pulang kerja dan mendapati apartemen Anda seharga 3 miliar rupiah dipenuhi karung goni berisi durian milik mertua Anda? Selama 3 tahun aku membanting tulang menafkahi suami yang selalu mengeluh miskin. Yang kudapat sebagai balasannya adalah konspirasi untuk merampas hartaku, perselingkuhan yang tak terhitung jumlahnya, dan yang paling mengerikan, sebuah buku harian yang merinci rencana untuk membunuhku. Dari seorang istri yang terpojok, bagaimana aku membalikkan keadaan dan menjebloskan pengkhianat itu ke penjara. Mari kita dengarkan kisah ini sampai akhir untuk menyaksikan pembalasan yang mendebarkan. Malam itu adalah Jumat malam yang larut. Aku menyeret langkahku yang lelah setelah seminggu menjalankan kampanye pemasaran yang menguras tenaga, kembali ke apartemenku. Suara bip-bip kunci pintu pintar terdengar familiar, tetapi yang menyambutku di balik pintu bukanlah ketenangan yang biasa. Tepat di depan mataku, mendominasi ruang tamu berlantai parket yang mengilap, adalah tumpukan karung goni kotor berisi durian, diikat seadanya dengan tali rafia merah. Tanah basah dari karung-karung itu mengotori karpet bulu domba putihku. Aroma khas terminal bus bercampur dengan bau apek dari barang-barang yang lama tidak dicuci menusuk hidungku. Dari dapur terdengar suara tawa dan obrolan yang riuh. Danu, suamiku yang berusia 32 tahun, sedang sibuk menyendokkan makanan untuk kedua orang tuanya. Di meja makan, berbagai hidangan dari kampung tersaji berantakan dan berminyak. Melihatku masuk, senyum di wajah Danu membeku sejenak, lalu ia cepat-cepat menggaruk kepala, menggosok-gosokkan tangannya dengan canggung. "Oh, istriku sudah pulang? Cepat sekali. Tadi aku mau kasih tahu kamu, tapi sibuk menjemput bapak dan ibu jadi lupa. Bapak dan ibu kangen cucu. Maksudku kangen kita berdua. Jadi mereka naik bus ke sini untuk menginap beberapa hari. Cuci tangan sana. Ayo makan selagi hangat." Ibu mertuaku, yang sedang mengunyah sepotong ayam opor, melirikku dari ujung rambut sampai ujung kaki, menatap setelan kerjaku yang bermerek, lalu mencibir, "Kami di desa biasa makan lebih awal. Kalau menunggu menantu pulang kerja, bisa kelaparan kami. Sudahlah, kamu mandi saja, biar ibu yang bereskan rumah. Lihat wajah cemberutmu itu, bisa-bisa kami tidak nafsu makan." Bapak mertuaku hanya diam, mengisap rokok kreteknya di dekat tirai jendela, asapnya mengepul, menodai gorden sutra mahalku, amarahku memuncak. Tetapi, bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis mengajariku satu hal, siapa yang berteriak lebih dulu, dialah yang kalah. Aku tidak menjawab. Alih-alih bertengkar atau membanting barang, aku dengan tenang menarik kursi sofa dan duduk menyilangkan kaki. Dari tas tanganku, aku mengeluarkan sebotol cat kuku berwarna merah menyala dan membukanya perlahan. Aroma kimia yang ringan menyebar, mengalahkan bau asap rokok. Danu mengerutkan kening, mendekat, suaranya mulai meninggi. "Apa-apaan sikapmu ini? Orang tua jauh-jauh datang berkunjung, kamu tidak menyapa sepatah kata pun malah sibuk mengecat kuku, kamu tidak menghargai siapapun." Aku meniup pelan kuku yang baru saja kuwarnai. Mataku bahkan tidak meliriknya. Suaraku yang dingin dan datar menggema di ruangan yang mulai senyap. "Untuk apa menyapa orang-orang yang sebentar lagi akan mengambil alih kamar tidurku, Mas? Oh ya, sekalian aku mau memberimu dan Bapak Ibu kabar gembira. Tadi pagi, aku baru saja ke bank untuk mengurus penghentian pembayaran cicilan KPA sebesar 15 juta rupiah per bulan untuk apartemen ini." Prang, mangkok di tangan ibu mertuaku jatuh ke lantai, pecah, berkeping-keping. Danu melotot, wajahnya memerah padam. Ia menghampiri dan menggebrak meja kopi. "Kamu gila? Kamu bicara apa? Hentikan cicilan. Kalau bank menyita apartemen ini, kita semua jadi gelandangan." "Ini harta bersama.
Apa hakmu mengambil keputusan sepihak? Aku tertawa. Tawa sinis yang tajam membuat Danu mundur setengah langkah. Aku menutup botol cat kuku, berdiri perlahan, menatap lurus ke mata suamiku yang pengkhianat itu. Harta bersama? Kamu tidak malu mengucapkan dua kata itu, Danu? Apartemen ini dibeli dengan uang muka miliaran rupiah dari orang tuaku sebagai hadiah pernikahan dan sertifikatnya atas namaku seorang. Cicilan 15 juta per bulan selama 3 tahun ini dipotong langsung dari rekening gajiku. Kamu dan keluargamu sudah menyumbang sepeser pun ke sini sampai berani mengklaim kepemilikan? Kamu. Danu tergagap, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Kita sudah menikah, uang siapapun itu jadi uang bersama. Kenapa kamu begitu perhitungan dengan keluarga suami? Dasar perempuan picik. Saat itulah ibu mertuaku mulai meraung-raung, menepuk-nepuk pahanya. Ya Tuhan, kasihan sekali anakku, menikahi istri yang mentang-mentang punya uang, lalu menindas keluarga suaminya. Rumah ini juga ada andil anakku di dalamnya. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta. Aku tersenyum miring, mengeluarkan ponsel dari saku, dan dengan cepat mencari sebuah tangkapan layar yang sudah kusimpan sore tadi. Ini adalah kebenaran pahit yang tak sengaja kutemukan saat menyingkronkan iPad Danu di rumah pagi harinya. Aku berdeham, lalu mengarahkan layar ponsel ke hadapan 3 orang yang sedang memainkan sandiwara keluarga bahagia itu. Suaraku jelas dan tegas membacakan setiap kata. Bu, bawa saja semua barang ke sini. Nanti aku taruh karung-karung itu di tengah ruang tamu biar dia syok. Malam ini, ibu pindahkan saja semua barangku ke kamar kecil biar bapak dan ibu tidur di kamar utama. Pelan-pelan kita kuasai saja, Bu. Cepat atau lambat, rumah ini akan jadi milikku. Tunggu saat yang tepat, aku akan usir dia dan menjemput ibu untuk tinggal di sini selamanya. Ruangan itu tiba-tiba senyap, hanya terdengar suara sayur lodeh yang mendidih di atas kompor. Mata Danu terbelalak, mulutnya menganga, tak bisa berkata-kata. Ia mencoba merebut ponselku, tapi aku sudah lebih dulu memasukkannya kembali ke saku. Ibu mertuaku berhenti menangis, wajahnya pucat pasi, menatap putranya seolah meminta pertolongan. Jadi, sandiwara apa lagi yang mau kalian mainkan? Aku melipat tangan di dada, mataku menyapu setiap wajah munafik di hadapanku. Kamu pikir aku sebodoh itu untuk kamu kelabui selama 3 tahun ini, Danu? Aku berjalan ke rak sepatu, dengan tenang mengambil koper kecil yang sudah kuminta seseorang antarkan sebelum aku masuk ke rumah. Cicilan rumah ini sudah kuhentikan. Bank akan mengirimkan surat peringatan dan penyitaan dalam beberapa hari. Kalian begitu menginginkan kamar tidur utama ini, begitu menginginkan apartemen seharga 3 miliar ini, silahkan tinggal dan lunasi utangnya. Setiap bulan 15 juta, jangan sampai telat bayar, kalau tidak mau barang-barang kalian dilempar ke jalan. Kirana, kamu mau kemana? Jangan gila. Danu panik, menarik tanganku, suaranya mulai bergetar. Ia tahu betul dengan gajinya yang hanya 12 juta, mustahil ia bisa membayar cicilan bank. Aku mengibaskan tangannya dengan kasar, mataku hanya menyisakan rasa jijik. Aku akan tidur di hotel. Udara di sini terlalu pengap bau sampah, aku tidak bisa bernapas. Setelah itu, aku membanting pintu kayu jati di belakangku, meninggalkan 3 orang yang saling pandang di antara tumpukan karung durian dan mimpi mereka untuk merampas rumah yang baru saja hancur berkeping-keping. Di dalam lift yang meluncur turun ke basement, barulah aku bisa menghela napas. Tanganku yang memegang gagang koper bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang baru saja terkoyak. Pertarungan ini baru saja dimulai. Sebuah hotel mewah di jantung kota Jakarta menyambutku dengan cahaya kristal keemasan dan suasana yang sunyi mencekam. Pintu kamar suite baru saja tertutup, aku langsung melemparkan koper ke karpet beludru. Seluruh tubuhku lemas, merosot di sepanjang dinding. Topeng kuat seorang direktur pemasaran yang dingin dan tangguh di ruang tamu tadi seolah pecah berkeping-keping.
Aku membenamkan wajah di antara kedua lutut dan menangis. Bukan tangisan meraung-raung, melainkan isak tangis yang tertahan, penuh amarah dan kepedihan yang mengoyak jiwa. Lebih dari 30 menit kemudian, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Rania, sahabatku sejak kuliah yang juga rekan bisnisku, menyerbu masuk seperti badai. Melihatku terkulai di lantai dengan mata bengkak dan maskara luntur, Rania tampak cemas. Ia melempar tas mahalnya ke samping dan berlutut memelukku. "Kirana, ada apa ini? Kamu cuma kirim pesan singkat suruh aku ke hotel, tapi waktu ku telepon tidak diangkat." Si Danu bikin ulah lagi. Rania menyibak rambutku yang kusut, suaranya serak karena khawatir. Aku menyandarkan kepala di bahunya, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengeluarkan kata demi kata dari sela-sela gigi yang bergemeletuk. "Sudah berakhir, Rania. 3 tahun kebodohanku. Aku ternyata memelihara serigala berbulu domba." Sambil duduk di ranjang empuk, aku menenggak sebotol air mineral dingin, berharap rasa dingin itu bisa memadamkan api amarah di dadaku. Kenangan 3 tahun pernikahan yang buta berputar di kepalaku, seperti film hitam putih yang buruk dan ironis. Aku dan Danu bertemu saat kami baru merintis karier. Saat itu, aku dibutakan oleh penampilannya yang tampak sederhana dan ambisius, seorang pemuda dari kota kecil yang merantau ke Jakarta untuk mengubah nasib. Saat menikah, orang tuaku yang khawatir padaku menggelontorkan miliaran rupiah untuk uang muka apartemen mewah seharga 3 miliar itu sebagai rumah kami dengan sertifikat atas namaku seorang. Namun, cicilan bank sebesar 15 juta per bulan juga menjadi tanggung jawabku. Saat ini, dengan posisiku sebagai direktur pemasaran, gaji pokok ditambah bonus bulananku bisa mencapai 38 juta rupiah. Sementara itu, Danu selama bertahun-tahun hanya stagnan di posisi wakil manajer di sebuah perusahaan material kecil. Gajinya paling tinggi, hanya 12 juta per bulan. Namun, setiap bulan setelah gajian, ia hanya mentransfer 5 juta rupiah ke rekeningku dengan kalimat andalannya, "Aku dari keluarga miskin, titik awalku rendah. Kamu kan bos besar, tolong mengerti. Dan bantu tanggung keluarga ya. Sisanya harus aku simpan untuk relasi dan networking biar bisa naik jabatan." Dan aku percaya, setidaknya aku memaksa diriku untuk percaya. Selama 3 tahun, dengan uang 5 juta yang menyedihkan itu, ia menuntut makan malam harus selalu tersedia 3 jenis lauk, rumah harus selalu bersih mengilap, dan pakaian kerjanya harus bermerek dan disetrika rapi. Sisa biaya besar untuk mempertahankan gaya hidup mewah itu, mulai dari cicilan rumah, tagihan listrik dan air, iuran pemeliharaan gedung, hingga liburan mahal. Kami berdua semuanya aku yang menanggung. Aku memeras keringat di meja kerja, mengambil proyek sampingan, begadang semalaman hanya untuk menjaga citra keluarga yang sempurna. Aku selalu berhati-hati dalam setiap perkataan, agar tidak melukai harga diri lelakinya yang rapuh. Namun, balasan atas pengorbanan masa mudaku adalah konspirasi untuk merampas rumahku dan mengusirku secara diam-diam oleh orang-orang yang kusebut keluarga suami. Brengsek, benar-benar brengsek. Rania menggebrak kasur, giginya bergemeletuk setelah mendengar ceritaku. Sudah kubilang dari dulu, laki-laki yang selalu menjual kemiskinannya untuk lari dari tanggung jawab dan meminta belas kasihan perempuan, tidak ada yang baik. Jadi, apa rencanamu? Cerai? Sebelum aku sempat menjawab, layar ponselku di meja rias menyala. Nada deringnya terdengar memekakkan telinga di ruangan yang sunyi. Di layar tertera nama pemanggil, Lia, adik Danu. Rania mengangkat alis, menatapku waspada. Aku memberi isyarat agar Rania diam, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha terdengar tenang. Aku menerima panggilan itu dan mengaktifkan loudspeaker. "Mbak Kirana?" Suara Lia yang terisak-isak terdengar dari seberang, seolah-olah sedang ada musibah besar di rumahnya. Aku sudah dengar semuanya dari bapak dan ibu. Mereka menelepon sambil menangis. "Mbak sekarang di mana?"
Kenapa Mbak tega pergi malam-malam begini? Kalau Mas Danu salah, kan bisa dibicarakan baik-baik. Bapak dan ibuku dari kampung tidak tahu apa-apa. Kenapa Mbak tega mengusir mereka dan menghentikan cicilan rumah? Perbuatan Mbak ini sudah keterlaluan. Nanti apa kata tetangga? Aku tertawa dingin, mataku menajam. Tidak tahu apa-apa, atau justru mereka yang merencanakan untuk membuang barang-barangku dan merebut kamar tidurku. Lia, sandiwara keluarga harmonis ini sudah cukup membuatku muak. Kamu menelepon untuk melanjutkan akting kakakmu? Dituduh tepat sasaran dengan nada tanpa kompromi, suara Lia di seberang telepon terhenti. Tangisan palsunya pun lenyap. Setelah beberapa detik hening, nada suaranya berubah drastis menjadi ketus, kasar, dan tajam. Jangan keterlaluan. Kamu pikir punya uang bisa seenaknya menindas keluarga suamimu? Rumah itu juga ada hak kakakku. Jangan harap kamu bisa menelannya sendirian. Kalau kamu menekan kami terlalu jauh, kakakku juga tidak akan tinggal diam. Tidak tinggal diam, jadi apa yang mau kalian lakukan padaku? Bentakku, kesabaranku sudah habis. Tunggu saja, desis Lia penuh dendam. Dalam amarahnya, ia keceplosan. Mas Danu sudah bilang, kalau kamu berani gugat cerai dan mengusirnya dari rumah itu, dia akan datang ke kantormu dan membuat keributan. Dia akan menuduhmu menggelapkan uang komisi pemasaran perusahaan, punya dana rahasia, dan main belakang dengan klien. Kita lihat saja nanti, apa jabatan direkturmu itu bisa kamu pertahankan. Pikirkan baik-baik, pilihannya ada dua, pulang ke rumah baik-baik dan minta maaf pada orang tuaku, atau kariermu hancur berantakan. Tut tut tut, panggilan diputus secara kasar, menyisakan suara tut panjang yang mengerikan. Aku tertegun sejenak. Lalu senyum miring perlahan terukir di bibirku. Air mataku sudah kering. Bahkan Rania di sampingku ikut ternganga, tak percaya dengan betapa licik dan tak tahu malunya kakak beradik itu. Kesabaranku, belas kasihanku, dan sisa-sisa ikatan pernikahan yang masih ada kini resmi musnah, hancur menjadi debu. Danu tidak hanya berencana merampas rumah, ia juga tega ingin menghancurkan sumber penghidupanku, karier yang kubangun dengan darah dan air mata. Ia berniat menggunakan statusnya sebagai suami untuk menginjak-injakku, mengancamku dengan karierku. Dia mau main habis-habisan denganmu, Kirana? Rania tersadar, menggenggam tanganku erat. Soal komisi pemasaran, meskipun kamu bersih dan bekerja sesuai prosedur, kalau dia membuat keributan di kantor dan menyebarkan gosip, dewan direksi pasti akan menganggapmu bermasalah. Harga saham perusahaan sedang sensitif. Pak Wijaya tidak akan suka dengan skandal seperti ini. Aku berdiri, melangkah ke cermin besar di kamar. Perempuan kuyu dengan mata bengkak tadi telah lenyap. Yang terpantul di cermin kini adalah seekor macan kumbang yang siap menerkam. Matanya menyala dengan api pembalasan yang kejam. Rania, panggilku. Suaraku tegas. Setiap kata yang kuucapkan seolah paku yang jatuh ke lantai. Aku ingat dulu perusahaanmu pernah bekerja sama dengan sebuah agensi detektif swasta yang sangat profesional untuk menyelidiki kompetitor. Apa kamu masih punya kontak mereka? Mata Rania berbinar. Ia mengangguk cepat. Tentu, pimpinan mereka bekerja sangat rapi dan cepat. Kamu mau menyelidiki Danu? Benar, aku berbalik, menatap lurus ke mata Rania. Selama 3 tahun ini, gajinya 12 juta, tapi hanya memberiku 5 juta. Jadi kemana sisa 7 juta itu, ditambah bonus-bonus akhir tahun dan hari rayanya? Seorang pria yang selalu mengeluh miskin, yang bahkan merasa sayang membeli kemeja seharga beberapa ratus ribu, apa benar uangnya dipakai untuk networking seperti yang ia katakan? Aku mau kamu segera hubungi detektif itu. Selidiki seluruh riwayat transaksi banknya, laporan kartu kreditnya, semua hubungan di luarnya, dan jadwal kegiatan detailnya selama 3 tahun terakhir. Jangan sampai ada satu detail pun yang terlewat. Aku mengeluarkan ponsel, dengan cepat mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Rania sebagai uang muka. Uang bukan masalah. Minta mereka mengerahkan seluruh tenaga, aku butuh hasilnya secepat mungkin.
Kalau Danu mau menghancurkanku, aku akan menguliti topeng kebaikannya lebih dulu. Kita lihat siapa yang akan hancur berantakan. Malam itu, di tengah ibu kota yang mulai terlelap, sebuah perjanjian rahasia terjalin. Perburuan resmi dimulai. Dan aku, dari seekor mangsa yang terpojok, kini telah meracuni anak panahku sendiri. Hanya butuh 2 hari bagi agensi detektif swasta yang direkomendasikan Rania untuk mengirimkan hasilnya. Minggu pagi, aku duduk di sebuah kafe sepi di sudut jalan, tanganku gemetar saat membuka map tebal bertuliskan Sanggat Rahasia. Apa yang terpapar di lembaran-lembaran kertas itu membuatku mual. Selama ini, Danu selalu meratap tentang kemiskinannya, gajinya yang kecil, dan hanya berkontribusi 5 juta rupiah untuk anggaran keluarga. Ternyata, di belakangku, ia adalah seorang anak yang sangat berbakti dan kekasih yang luar biasa dermawan. Rekening koran bank dengan jelas menunjukkan setiap tanggal gajian, Danu mentransfer 3 juta rupiah ke rekening ibunya di kampung. Selama 3 tahun, jumlahnya mencapai hampir 100 juta rupiah. Tak berhenti di situ, laporan kartu kreditnya benar-benar menamparku. Tagihan gesekan kartu yang mencapai ratusan juta rupiah tidak digunakan untuk networking seperti yang ia katakan. Uang itu dihabiskan untuk makan malam mewah di restoran Prancis, hadiah-hadiah bermerek, dan penerimanya terlampir dalam foto-foto tajam. Hasil jepretan detektif adalah seorang anak magang berusia 22 tahun yang bekerja di perusahaannya. Dalam foto-foto itu, suamiku yang selalu mengeluh kekurangan, tersenyum cerah sambil merangkul pinggang gadis itu keluar dari lobi sebuah hotel mewah, tetapi hal terburuk yang membuatku merinding akan kekejaman keluarga ini ada di halaman terakhir. Menurut rekaman dan penyelidikan detektif, uang 3 juta yang dikirim Danu setiap bulan tidak pernah dibelanjakan. Orang tua mertuaku menabung semuanya, menyembunyikannya dalam bentuk tumpukan uang tunai di dasar 3 karung durian kotor yang mereka bawa ke rumahku Jumat malam itu. Rencana keji mereka sudah jelas. Danu akan memaksaku bercerai dengan mengancam karier dan reputasiku. Setelah itu, ia akan menuntut pembagian apartemen seharga 3 miliar itu dengan alasan harta gono gini. Mereka berencana menggunakan setengah dari uang hasil rampasan dariku, ditambah uang yang disembunyikan di karung durian, untuk membeli sebuah rumah tapak di Jakarta dan membawa seluruh keluarga untuk hidup senang. Melihat foto-foto dan rencana kotor itu, aku tidak menangis atau berteriak. Aku hanya merasa jijik sampai mual. Sore itu, aku melangkah masuk ke apartemen 3 miliarku dengan sikap seorang pemilik sejati. Makan siang keluarga suamiku sedang berlangsung meriah. Ibu mertuaku, sambil menyuap sepotong semur, melirikku sinis. Kukira sudah pergi dan tidak akan kembali. Perempuan sudah bersuami kok marah-marah lalu kabur dari rumah. Untung saja rumah ini tidak menghukummu. Danu duduk dengan angkuh sambil membersihkan gigi dengan tusuk gigi. Ia bertanya, "Bagaimana? Sudah sadar setelah beberapa hari di hotel? Dengar ya, perlakuanmu pada orang tuaku tempo hari itu salah besar. Kalau kamu tahu diri, minta maaflah pada mereka, lalu pergi ke bank dan lanjutkan lagi pembayaran cicilannya. Jangan sok jual mahal lagi, aku sudah muak." Aku tidak berkata apa-apa, langsung berjalan ke meja makan dan melemparkan map tebal itu ke hadapan Danu. Suara buk yang kering membuat semua orang di meja makan terkejut. Buka dan lihat sendiri. Setelah itu, katakan padaku di mana letak muakmu. Muak karena networking di hotel atau muak karena harus memikirkan cara merampas rumahku? Ucapku dingin. Danu mengerutkan kening. Tangannya membuka map itu. Baru membaca 2 halaman pertama, wajahnya langsung berubah, pucat pasi. Ketika ia melihat foto-foto di hotel bersama anak magang dan bukti transfer ke ibunya, tangannya gemetar hebat hingga map itu jatuh ke atas piring makannya. Orang tua mertuaku bingung. Ibunya cepat-cepat mengambil map itu.
Meskipun tidak mengerti semua tulisan di laporan bank, melihat foto putranya memeluk perempuan lain, ia pun terdiam, terpojok. Topeng kesederhanaan Danu hancur total. Ia berdiri dengan tak tahu malu berteriak ke arahku. "Terus kenapa? Coba kamu lihat dirimu sendiri. Kamu hanya peduli pada pekerjaan dan uang. Kamu meremehkan keluargaku yang miskin. Apa kamu pernah bersikap lembut padaku? Aku mencari orang lain yang memahamiku. Apa salah? Dan uangku, aku kirim untuk ibuku sebagai bakti seorang anak." Aku tertawa, tawa sinis yang memekakkan telinga. Bakti seorang anak? Dengan memeras keringat istrinya, dengan bersekongkol bersama orang tuamu, menyembunyikan uang di karung durian, lalu berencana merampas setengah dari rumah ini untuk membeli rumah baru? Danu, kamu benar-benar pria hina yang sempurna. Diam kau. Danu memerah, urat lehernya menonjol, menunjuk lurus ke wajahku. Kalau begitu kita cerai. Kamu pikir aku butuh kamu. Tapi dengar baik-baik, apartemen 3 miliar ini dibeli setelah kita menikah. Hukum menetapkan ini adalah harta bersama, kita akan bagi 2. Aku tidak akan pergi dari rumah ini dengan tangan kosong. Ibu mertuaku mendengar kata bagi 2 apartemen 3 miliar, matanya langsung berbinar, ikut-ikutan memaki. "Benar, anakku sudah cukup menderita dengan istri sepertimu selama 3 tahun ini, cerai saja. Negara ini punya hukum, jangan harap kamu bisa menelan harta ini sendirian." Mereka menatapku dengan penuh kemenangan, seolah-olah mereka sudah pasti menang, seolah-olah rencana keji mereka telah berhasil. Tapi mereka salah besar. Aku dengan tenang menarik kursi, mengeluarkan selembar kertas yang dilaminating rapi dengan stempel merah dari kantor notaris dari dalam tasku. Aku melemparkannya ke atas meja kaca, meluncur tepat di hadapan Danu. "Bagi 2, coba buka matamu lebar-lebar dan baca ini." Danu mengambil kertas itu, matanya menyapu tulisan tebal. Perjanjian pranikah. Ia membaca baris demi baris, bibirnya bergetar, wajahnya berubah dari merah padam menjadi putih pucat, lalu kelabu seperti abu. Kertas itu dengan jelas menyatakan seluruh dana pembelian apartemen ini adalah hadiah dari orang tuaku khusus untukku. Utang bank juga menjadi tanggung jawabku seorang, dibayar dari penghasilan pribadiku. Dalam kondisi perceraian apapun, apartemen ini adalah properti pribadiku. Danu tidak memiliki hak atau kewajiban apapun terkait properti ini. Perjanjian itu ditandatangani oleh kami berdua dan disahkan oleh notaris sebelum hari pernikahan kami. Keyakinan diri, keangkuhan, dan keserakahan Danu runtuh seketika. Ia mundur, kakinya gemetar, tersandung kursi, dan jatuh terduduk di lantai. Tidak mungkin. Danu tergagap, keringat dingin membasahi dahinya. Waktu itu kamu bilang, ini hanya formalitas agar orang tuamu tenang. Benar, agar orang tuaku tenang menyerahkan aset mereka pada putrinya dan terhindar dari parasit sepertimu. Dan kenyataannya, orang tuaku tidak salah menilai orang. Aku berdiri, mendekati Danu yang terpuruk, menatapnya dengan pandangan sedingin es. Seluruh rumah kembali hening. Orang tua mertuaku tidak mengerti apa itu perjanjian pranikah, tapi melihat kondisi putra mereka yang menyedihkan, mereka sadar mimpi membeli rumah di ibu kota telah sirna. Aku mengumumkan dengan lantang, setiap kata seperti paku yang menancap di kulit mereka. Gugatan cerai akan dikirim oleh pengacaraku ke kantor HRD perusahaanmu besok. Dan sekarang, aku beri kalian waktu 3 hari. 3 hari untuk membereskan tumpukan karung durian kotor ini dan enyah dari rumahku. Setelah 3 hari, jika kalian masih di sini, aku akan memanggil polisi dan keamanan gedung untuk mengusir kalian atas tuduhan penyerobotan tempat tinggal. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan melangkah keluar. Pertarungan psikologis ini telah kumenangkan telak. Sebuah kemenangan yang memuaskan, menguliti topeng kebaikan suami bajinganku sebelum benar-benar mengakhiri pernikahan busuk ini. Senin pagi,
Jakarta menyambut musim hujan dengan gerimis yang tiada henti. Tapi dinginnya cuaca tak sebanding dengan dingin di hatiku. Aku izin tidak masuk kerja pagi itu, bertemu dengan pengacaraku, Pak Surya, di sebuah kafe tenang di kawasan Menteng. Pak Surya, seorang pria paruh-baya berkacamata tebal, dengan teliti memeriksa setiap lembar dokumen yang kubawa, dari rekening koran, laporan kartu kredit, foto-foto Danu dengan si anak magang, hingga salinan perjanjian pranikah. Ia menyesap teh hangatnya lalu mengangguk. Anda bekerja sangat rapi dan cerdas, Bu Kirana. Dengan bukti-bukti perselingkuhan dan penggelapan aset yang begitu jelas, ditambah perjanjian pranikah yang sah secara hukum, saya jamin Danu tidak punya kesempatan 1% pun untuk merebut apartemen Anda. Gugatan cerai akan saya kirimkan sore ini juga ke bagian HRD perusahaannya. Sesuai permintaan Anda, jika dia ingin menghancurkan reputasi Anda, maka kita akan membuat seluruh perusahaannya tahu wajah asli wakil manajer mereka. Aku menghela napas lega. Terima kasih banyak, Pak. Sore ini, saya akan mampir ke apartemen untuk mengambil beberapa barang pribadi dan dokumen penting sebelum pindah total sampai proses pengadilan selesai. Saya sudah memberinya waktu 3 hari untuk pindah. Berpisah dengan Pak Surya, aku langsung naik taksi menuju kompleks apartemenku. Saat itu tengah hari, aku yakin Danu sedang di kantor dan orang tuanya sedang sibuk membereskan barang-barang mereka. Tapi begitu keluar dari lift, firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Pintu utama apartemen sedikit terbuka, tidak terkunci. Jantungku berdebar kencang. Aku mendorong pintu, dan pemandangan di depanku membuatku membeku. Apartemenku yang rapi dan mewah kini tak ubahnya medan perang. Vas bunga kristal di meja kopi hancur berkeping-keping. Bantal sofa disobek, isinya berhamburan. Buku-buku dan dokumen di rak dilempar ke lantai. Bau busuk dari karung durian sudah hilang, digantikan oleh pemandangan kehancuran yang mengerikan. Aku berlari ke kamar tidur utama. Lemari pakaian terbuka lebar, semua gaun mahalku dilempar ke lantai. Tapi yang terburuk bukanlah itu. Brankas digital yang tertanam di dinding telah dicongkel paksa, engselnya rusak. Tanganku gemetar saat meraba ke dalam, kosong. Sertifikat hak milik, SHM, apartemen, dokumen terpenting, dan salinan asli perjanjian pranikah yang kusimpan rapi selama 3 tahun, semuanya lenyap. Aku membongkar kotak perhiasan dan rak tas di sudut kamar. 2 tas Hermes dan Chanel edisi terbatas, serta 1 set perhiasan berlian senilai lebih dari 200 juta rupiah, juga raib. Amarahku memuncak, rasa pahit menyumbat tenggorokanku. Ternyata, ketika tahu ia tidak bisa merebut rumah secara hukum, Danu memilih cara paling hina, mencuri. Ia pikir dengan mencuri SHM dan menghancurkan perjanjian pranikah, aku akan kehilangan segalanya dan ia bisa menguasai semuanya. Bodoh sekali, aku tidak menangis. Manusia sampah sepertinya tidak pantas mendapatkan air mataku lagi. Aku segera menelepon pengelola gedung dan kantor polisi terdekat. 15 menit kemudian, 2 petugas polisi dan kepala keamanan gedung tiba. Apartemenku disegel dengan garis polisi untuk menjaga tempat kejadian perkara. Aku meminta untuk memeriksa seluruh rekaman CCTV di koridor dan lift. Di ruang keamanan gedung, menatap layar monitor, semua perbuatan keji keluarga Danu terekam jelas. Rekaman pada pukul 4 pagi hari itu, saat seluruh gedung masih terlelap, Danu keluar lebih dulu, menenteng 2 tas mahalku, memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam besar, wajahnya celingukan seperti tikus got. Di belakangnya, kedua orang tuanya terhuyung-huyung membawa 3 karung durian yang kini tampak lebih besar, pasti diisi dengan barang-barang berhargaku yang lain. Sudah jelas kan, Pak Polisi? Aku menunjuk layar, suaraku tegas, ini bukan lagi sengketa suami istri. Orang ini telah dengan sengaja merusak properti, membobol brankas, dan mencuri SHM, dokumen penting, serta aset pribadi senilai ratusan juta rupiah.
Saya minta dibuatkan BAP dan kasus ini ditingkatkan menjadi kasus pidana pencurian aset bernilai tinggi. Petugas polisi mencatat dengan teliti. Baik, Bu Kirana. Dengan TKP yang dirusak dan bukti rekaman yang jelas ini, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana. Kami akan segera melaporkan ke Satreskrim Polres untuk ditindaklanjuti. SHM itu, meskipun ia pegang, tidak akan bisa dijual tanpa persetujuan dan tanda tangan ibu. Aset perhiasan dan tas itu sudah cukup untuk membuatnya mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Baru saja aku selesai menandatangani BAP, ponselku berdering. Di layar tertera nama suami. Aku mengaktifkan loudspeaker dan mendekatkan ponsel ke alat perekam milik polisi. Kirana, tolong! Suara Danu terdengar, sama sekali tidak ada keangkuhan seperti kemarin. Yang ada hanya tangisan putus asa dan suara gemetar yang hina. Aku mohon, suruh polisi cabut laporannya. Polres baru saja menelepon kantorku, memanggilku untuk diperiksa. Aku takut sekali, Kirana. Direkturku sudah tahu dan langsung memecatku. Aku melipat tangan, dengan tenang menjawab dengan suara sedingin es. Oh, jadi wakil manajer dari keluarga miskin ini akhirnya tahu rasa takut saat kamu mencongkel brankas rumahku, saat kamu memasukkan perhiasan 200 jutaku ke dalam tasmu, saat kamu kabur membawa SHM itu di tengah malam. Apa kamu sempat memikirkan kata takut? Aku salah? Aku benar-benar salah, raung Danu di telepon. Bapak dan ibu yang terus menghasutku bilang kalau aku ambil semua surat-suratnya, kamu akan kehilangan segalanya dan berlutut memohon pada kami. Aku hanya khilaf sesaat, dirasuki setan. Tolong kasihanilah aku, ingat pernikahan kita selama 3 tahun, cabut laporannya. Aku akan kembalikan semuanya, tidak kurang sehelai rambut pun. Aku tertawa, tawa yang penuh penghinaan. Khilaf? Selingkuh selama 3 tahun itu khilaf, merencanakan perampasan rumah itu khilaf, membobol brankas dan mencuri aset juga khilaf. Danu, hukum tidak mengenal kata khilaf. Salinan asli perjanjian pranikah itu, meskipun kau bakar, masih ada arsipnya di kantor notaris. SHM yang kau pegang itu hanya kertas tak berguna. Kau sudah menggali kuburanmu sendiri. Kirana, kamu tidak bisa sekejam ini. Kamu mau membunuhku? Ia mulai panik, suaranya putus asa. Kau yang memilih jalan kematianmu, bukan aku. Aku menutup pembicaraan dengan suara tegas. Mulai sekarang, semua komunikasi antara kau, keluargamu, dan aku akan melalui pengacara dan pihak kepolisian. Aku juga secara resmi meminta perlindungan polisi dan perintah penahanan terhadapmu untuk menjamin keselamatanku. Bersiaplah makan nasi penjara, sampah. Aku mematikan telepon dan memblokir nomornya. Semua amarah yang terpendam seolah-olah telah terlampiaskan. Hidup ini adil. Siapa menabur angin akan menuai badai. Dan pembalasan hinanya hanya mempercepat tebasan pedang keadilan. Hingga hari keempat, semua urusan hukum telah diselesaikan oleh Pak Surya. Gugatan cerai sudah berada di meja Direktur Danu dan perintah penahanan juga telah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Selama 2 hari terakhir, ponselku terus-menerus berdering dari nomor-nomor tak dikenal dari kampung halaman suamiku. Ada yang memohon, memaki, menangis, tapi aku tidak mengangkatnya. Pagi itu, ibuku dari Bekasi datang ke hotel untuk menjengukku. Ia memelukku, matanya penuh kasih sayang, tetapi suaranya sangat tegas. Anak ibu hebat, sakit sekali, tapi setelah itu selesai. Keluarga penipu dan pencuri seperti itu, kalau dibawa ke rumah, hanya akan menusuk kita dari belakang. Jangan pernah goyah, biarkan hukum yang berbicara, jangan pernah cabut laporannya. Dukungan dari ibuku membuat hatiku semakin mantap. Baru saja mengantar ibu pulang, sebuah pesan dari Lia, adik Danu, masuk. Mbak Kirana, aku ada di warung kopi dekat kantor Mbak. Aku mohon, Mbak, temui aku sebentar saja. Tolong selamatkan Mas Danu. Aku tersenyum sinis. Menyelamatkan?
Saat mereka membobol brankas rumahku pukul 4 pagi, apa ada yang memberiku jalan keluar? Tapi aku memutuskan untuk menemuinya. Bukan untuk berkompromi, tetapi untuk mengakhiri semua ilusi keluarga ini. Warung kopi di pinggir jalan itu ramai. Lia duduk meringkuk di kursi plastik, wajahnya kuyu, matanya bengkak. Melihatku datang, ia tergopoh-gopoh berdiri. Tangannya yang gemetar meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. "Mbak Kirana." Lia terisak. "Polisi menahan Mas Danu sejak hari Senin. Kata mereka, kesalahannya sangat berat. Bapak dan ibu di kampung tidak mengerti hukum. Sekarang mereka jatuh sakit. Di dalam amplop ini ada 120 juta. Uang tabungan seumur hidup bapak dan ibu, ditambah uang pinjaman. Tolong Mbak ambil, anggap sebagai ganti rugi. Aku mohon cabut laporannya. Kami sekeluarga bersujud padamu." Aku duduk perlahan, menatap tumpukan uang itu, lalu menatap wajah Lia. Suaraku datar. "Lia, 120 juta dari orang tuamu memang besar. Tapi, apa kamu tahu berapa harga set perhiasan berlian yang dicuri kakakmu? Lebih dari 200 juta. Ditambah 2 tas bermerek dan SHM apartemen 3 miliar. Kamu mau menukar kebebasan seorang pencuri dengan 120 juta ini? Atau mau membeli kembali kehormatan yang telah hilang dari kakakmu?" Tapi, Lia tercekat. "Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi suamimu selama 3 tahun. Apa Mbak tega melihatnya menderita?" "Tentu saja tega," jawabku tegas. "Aku sangat senang bisa menyingkirkan parasit. Pulanglah dan katakan pada orang tuamu, simpan uang itu untuk menyewa pengacara yang lebih baik. Jangan gunakan uang kotor untuk menawar denganku. Keserakahan keluargamu sudah kuberi pelajaran. Jangan sampai aku harus mengulanginya." Selesai bicara, aku berdiri dan pergi, meninggalkan Lia yang menangis tersedu-sedu. Tapi, baru saja aku sampai di trotoar, sesosok wanita berbaju kumal tiba-tiba menerjangku. Ibu mertuaku. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya sengaja dibuat kusut. Begitu melihatku, ia berteriak melengking, tangannya mencakar-cakar dan menarik bajuku. "Tolong! Semuanya lihat! Ini menantu durhaka! Pembunuh!" Ia meraung-raung, berguling-guling di trotoar. Dia mentang-mentang punya uang, mengusir mertuanya malam-malam. Sekarang dia memfitnah dan memenjarakan suaminya, supaya bisa bebas selingkuh. Teriakan itu sontak menarik perhatian orang. Pengendara motor berhenti, pengunjung warung kopi, tukang ojek, semua berkumpul membentuk lingkaran. Melihat kerumunan itu, ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Ia tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau buah yang mengilap dari sakunya. Kerumunan itu terkesiap dan mundur. Ia menempelkan pisau itu ke lehernya sendiri, air matanya bercucuran. "Kirana, hari ini aku akan mati di sini. Kalau kamu tidak menelepon polisi dan membebaskan anakku, aku akan menggorok leherku sekarang juga. Biar semua orang tahu bagaimana rasanya hidup dengan cap menantu yang membuat mertuanya bunuh diri." Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik. "Astaga, menantu macam apa itu? Kelihatannya kaya, tapi hatinya jahat sekali." Di hadapan pisau tajam dan tatapan menghakimi orang banyak, jantungku berdebar kencang. Tapi, naluri pejuang bisnisku segera mengambil alih. Aku mundur selangkah, menarik napas dalam-dalam. Wajahku tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Aku mengangkat kepala, menggunakan suara yang biasa kugunakan untuk memimpin rapat besar, suara yang jelas dan berwibawa, menekan semua bisikan di sekitarku. "Letakkan pisau itu. Ibu mau menggunakan cara murahan ini untuk menutupi dosa anak ibu." Aku menyapu pandang ke kerumunan, lalu menunjuk lurus ke wajah ibu mertuaku, berbicara dengan lantang agar semua orang mendengar. "Bapak Ibu, semua yang ada di sini, dengarkan baik-baik. Anak laki-lakinya ini gajinya 12 juta sebulan, tapi hanya memberi istrinya 5 juta. Sisanya ia gunakan untuk membiayai perempuan muda, makan di restoran dan hotel mewah selama 3 tahun. Apartemen 3 miliar ini saya beli dengan uang keringat orang tua saya.
saya sendiri yang membanting tulang membayar cicilan 15 juta setiap bulan. Tapi dia dan putranya bersekongkol untuk merampas setengah dari apartemen saya untuk membeli rumah baru di Jakarta. Kerumunan itu terdiam, mata mereka membelalak kaget. Aku maju selangkah, terus menekan. Ibu bilang saya memfitnah. Lalu, siapa yang pukul 4 pagi hari Senin lalu bersama anak ibu mencongkel brankas rumah saya? Siapa yang membawa 3 karung durian berisi tas-tas mahal, mencuri SHM dan perhiasan 200 juta saya, lalu kabur di tengah malam? CCTV apartemen merekam semuanya dengan jelas. Saya sudah menyerahkan semua bukti ke Polres. Anak ibu bukan korban. Dia adalah pencuri aset bernilai tinggi yang sedang menunggu persidangan. Opini publik berbalik seketika. Wah, ternyata maling. Pelihara simpanan terus merampok istri. Pantas dipenjara. Dasar keluarga serakah dari kampung. Mendengar makian itu, wajah ibu mertuaku berubah kelabu. Rasa malu membuatnya gemetar. Pisau di tangannya, yang tadinya hanya untuk mengancam, kini terasa tak berguna. Pisau itu jatuh ke aspal dengan bunyi yang nyaring. Ia terduduk di trotoar, menutupi wajahnya, tak berani berteriak lagi. Lia berlari keluar dari warung, menangis sambil memapah ibunya. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu berkata dengan lantang, "Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tunggu saja surat panggilan dari pengadilan." Aku memanggil taksi dan pergi, meninggalkan kerumunan yang mencemooh sandiwara murahan keluarga suamiku. Duduk di dalam taksi, aku tersenyum tipis. Drama telah usai. Si jahat telah menerima ganjarannya di hadapan publik. Kebenaran selalu punya cara untuk membela dirinya sendiri. Sore itu adalah hari Kamis yang muram, tepat sehari setelah drama gagal ibu mertuaku. Suasana di kantor terasa begitu pekat. Aku mencoba fokus pada rencana pemasaran kuartal berikutnya, tetapi pikiranku tegang. Tiba-tiba, pintu diketuk. Sekretarisku masuk dengan ragu-ragu. "Bu Kirana, ada seorang pemuda bernama Jaka, katanya sepupu dari Pak Danu, ingin bertemu ibu di lobi. Dia terlihat sangat panik dan bilang ada urusan hidup dan mati yang harus segera disampaikan." Jaka. Di antara semua kenangan kelam tentang keluarga suamiku, Jaka mungkin satu-satunya titik terang. Dia anak dari Paman Danu, sehari-hari sibuk di kampung, wataknya jujur dan lugu, sangat berbeda dengan sepupunya yang licik. Aku mengangguk, menyuruh sekretarisku membawanya masuk. Begitu masuk, Jaka gemetar. Tangannya yang kasar saling meremas, keringat membasahi dahinya. "Mbak Kirana," suaranya tercekat. "Saya dengar dari keluarga kalau Mas Danu ditahan polisi tadi pagi." Lia harus menggadaikan satu-satunya tanah di kampung, ditambah uang 120 juta itu untuk menyewa pengacara dan mengajukan penangguhan penahanan agar Mas Danu bisa jadi tahanan kota. Kemarin, waktu disuruh tante membereskan sisa barang di apartemen, saya tidak sengaja menemukan ini tersembunyi di laci rahasia meja kerja Mas Danu. Jaka gemetar saat mengeluarkan sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang sudah usang dari tas kainnya. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja, seolah-olah itu adalah bom waktu. "Mbak, sumpah, saya tidak biasa membaca barang orang lain. Tapi buku itu terbuka dan beberapa lembarnya jatuh. Saya tidak sengaja membaca beberapa baris dan langsung lemas, tidak bisa berdiri. Mas Danu, dia sudah gila, Mbak. Saya tahu, dengan membawa buku ini ke sini, saya mengkhianati keluarga saya. Tapi saya tidak bisa diam saja membiarkan Mbak celaka." Jantungku berdebar kencang. "Celaka!" Kata-kata itu membuat punggungku merinding. Aku perlahan mengambil buku itu. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan Danu yang familiar terpampang di sana. Halaman demi halaman, napasku tercekat. Ini bukan buku harian biasa. Ini adalah sebuah rencana kejahatan yang sangat rinci, ditulis oleh seorang psikopat berdarah dingin. Coretan-coretan menunjukkan perhitungan keji dari pria yang pernah kusebut suami. 12 Desember.
Si Kirana mulai curiga aku mengirim uang ke ibu. Kalau dia gugat cerai dan menunjukkan perjanjian pranikah, aku akan kehilangan segalanya. Ini tidak boleh terjadi. 25 Desember, harus cari cara mempertahankan rumah ini. Kalau rencana mencuri surat-surat gagal, satu-satunya cara adalah membuatnya cacat permanen, tidak waras, atau membuatnya diam selamanya. Mataku berkunang-kunang. Di halaman-halaman terakhir, Danu membuat sketsa detail rencana untuk merekayasa sebuah kecelakaan lalu lintas. Ia mencatat rute jalan tol sepi yang sering kulalui saat dinas malam hari. Ia bahkan menghitung biaya untuk menyewa seorang preman pemabuk untuk menabrak mobilku dengan truk. Ia berencana memotong kabel rem mobilku di suatu malam hujan badai. Tujuan akhirnya dilingkari dengan tinta merah darah, koma atau tewas di tempat. Selama belum ada putusan cerai, aku masih suaminya yang sah. Aku akan otomatis menjadi wali dan pewaris tunggal apartemen 3 miliar ini, ditambah uang asuransi jiwanya sebesar 2 miliar sempurna. Udara di ruanganku terasa sedingin kamar mayat. Darahku seolah membeku. Kemarahan karena perselingkuhan dan pencurian kemarin lenyap, digantikan oleh kengerian yang luar biasa. Aku hidup bersama iblis berwujud manusia. Dia tidak hanya serakah, tidak hanya ingin menghancurkan karierku, tapi dia ingin membunuhku demi uang kotor. Melihat wajahku yang pucat pasi, Jaka berlutut. "Mbak Kirana, saya mohon Mbak, saya berikan buku ini agar Mbak bisa waspada dan melindungi diri. Tolong jangan serahkan ini ke polisi dulu. Kalau polisi menetapkannya sebagai tersangka percobaan pembunuhan berencana, dia bisa dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati. Orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan. Bagaimanapun juga, dia satu-satunya cucu laki-laki di keluarga kami. Saya mohon, Mbak, kasihanilah dia. Anggap sebagai balas budi karena saya sudah memberanikan diri datang ke sini." Aku meremas buku itu hingga buku-buku jariku memutih. Melihat Jaka menangis di lantai, rasa iba bercampur dengan kebencian. Memaafkan, memberi ampun, untuk seseorang yang berencana memotong rem mobilku, konyol. Tapi di tengah kepanikan itu, sebuah rencana yang lebih tajam muncul di benakku. Jika aku gegabah menyerahkan buku ini ke polisi sekarang, Danu bisa saja berkelit, mengaku itu hanya tulisan iseng saat mabuk. Aku butuh bukti yang lebih kuat, sebuah pengakuan langsung yang membuatnya tidak bisa mengelak di pengadilan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan tegas. "Jaka, berdirilah. Aku menghargai usahamu datang ke sini. Aku berjanji akan menyimpan rahasia ini untuk sementara." Jaka tampak lega. "Terima kasih, Mbak. Mbak benar-benar berhati mulia. Tapi aku memotongnya ada satu syarat. Kamu bilang Danu baru saja bebas dengan jaminan kan? Aku tidak akan melaporkan buku harian ini dengan satu syarat. Danu harus menulis sendiri surat pengakuan dosa. Dia harus menulis dengan jelas seluruh rencana perampasan aset dan niat jahatnya merekayasa kecelakaan untuk membunuhku. Lalu, dia harus menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya. Hanya jika aku memegang surat itu sebagai jaminan keselamatanku, barulah aku akan diam dan mencabut laporan pencurian brankas." Jaka tertegun, tapi Mas Danu itu keras kepala dan gengsinya tinggi. Apa dia mau menulis surat seperti itu? Aku tersenyum dingin. Dia pasti mau. Dia sedang terpojok karena kasus pencurian SHM. Sampaikan padanya, aku memegang buku harian iblis ini. Jika dia tidak mau menulis surat pengakuan untuk mendapat keringanan hukuman, aku akan langsung menyerahkan buku ini ke polisi untuk menjeratnya dengan pasal percobaan pembunuhan. Sampaikan persis seperti itu. Aku beri dia waktu 24 jam untuk memutuskan nasibnya sendiri. Jaka menunduk, lalu pergi dengan gontai. Saat pintu tertutup, aku bersandar di kursi, melemparkan buku harian terkutuk itu ke meja. Nyawaku nyaris menjadi taruhan murah seorang pembunuh berdarah dingin. Aku menatap kalender di ponsel. Ulang tahun pernikahan ketiga kami
Tinggal beberapa hari lagi. Pertarungan hidup dan mati ini tidak bisa hanya berakhir dengan beberapa tahun penjara karena kasus pencurian. Iblis harus diseret ke neraka yang paling dalam. Jumat pagi, langit Jakarta cerah setelah berhari-hari mendung. Kalender di mejaku menunjukkan tanggal ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Tepat pukul 10, ponselku bergetar. Sebuah pesan panjang dari Danu. "Kirana, aku salah. Aku tahu aku tidak punya muka lagi untuk memohon maaf. Nanti malam jam 7, di hari ulang tahun pernikahan kita, bisakah kita bertemu di restoran Prancis dekat Ancol, tempat aku melamarmu dulu? Aku akan mengembalikan semua SHM, perhiasan, dan surat pengakuan yang kamu minta. Aku hanya mohon, temui aku untuk terakhir kalinya, beri aku kesempatan untuk meminta maaf." Aku tersenyum sinis membaca pesan itu. Seekor iblis mencoba mengenakan bulu domba untuk terakhir kalinya. Tapi sandiwaranya terlalu buruk. Karena kurang dari 15 menit kemudian, teleponku berdering lagi. Ibuku dari Bekasi. Suaranya bergetar karena marah. "Kirana, keluarga suamimu itu sudah gila semua. Orang tuanya membawa spanduk besar-besar, datang ke depan kompleks rumah kita, berteriak-teriak. Mereka menuduhmu perempuan jalang, mentang-mentang kaya, lalu menyingkirkan suami dan memfitnahnya sampai masuk penjara. Tetangga sudah ramai di luar, amarahku memuncak, tapi aku cepat menenangkannya. Ternyata ini adalah taktik kotor mereka. Di satu sisi, Danu berpura-pura mengalah, menggunakan hari jadi kami untuk memancing belas kasihanku. Di sisi lain, orang tuanya meneror ibuku, memaksanya untuk membujukku mencabut laporan. Mereka pikir aku ini bodoh. Ibu tenang, jangan keluar dan bertengkar dengan mereka. Langsung telepon polisi, laporkan ada kerumunan yang mengganggu ketertiban umum dan melakukan pencemaran nama baik. Biar polisi yang urus. Soal Danu, malam ini aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku menutup telepon, mengambil buku harian itu, dan langsung meluncur ke Polres. Di ruang kerja Kasat Reskrim, aku dengan tenang menjelaskan semuanya, menyerahkan buku harian itu beserta pesan dari Danu. Perwira polisi yang berpengalaman itu pun mengerutkan kening saat membaca rencana keji Danu. "Ibu Kirana, tindakan Anda ini sangat tepat dan berani," katanya tegas. "Tersangka Danu memang sedang dalam status tahanan kota, tapi bukti-bukti ini menunjukkan adanya niat jahat untuk melakukan pembunuhan berencana. Malam ini, kita akan mainkan permainannya. Ibu datang saja ke lokasi seperti biasa untuk menerima barang bukti. Anggota kami akan menyamar dan mengepung restoran. Begitu ia menunjukkan gelagat membahayakan, kami akan langsung menyergap. Pukul 7 malam, angin dari Teluk Jakarta terasa dingin. Restoran Prancis itu masih sama romantisnya. Aku memilih meja di sudut yang tersembunyi. 5 menit kemudian, Danu muncul. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang pernah kuberikan sebagai hadiah ulang tahun. Wajahnya yang kuyu sengaja dibuat tampak menyesal. Ia membawa kantong plastik hitam besar dan sebuah amplop. Ia duduk di hadapanku, matanya berkaca-kaca, aktingnya sangat meyakinkan. "Kirana, terima kasih sudah datang." Suaranya tercekat. "Aku kembalikan semua SHM, perhiasan dan tasmu. Coba periksa, orang tuaku juga sudah ke rumah ibumu untuk bersujud minta maaf. Bisakah kita memulai lagi dari awal?" Aku tidak melirik kantong plastik itu. Mataku terpaku pada amplop di atas meja. "Surat pengakuanmu mana?" tanyaku langsung. Danu buru-buru mendorong amplop itu ke arahku. "Ini sudah kutulis semua. Aku mengaku salah, telah mencuri barang-barangmu. Aku salah. Tolong cabut laporannya ya, dan buku harian itu. Bisakah kamu kembalikan padaku?" Aku perlahan merobek amplop itu dan membaca isinya. Hanya tulisan palsu yang mengakui pencurian karena khilaf dan putus asa. Tidak ada satu kata pun tentang rencana pembunuhan. Ia masih menganggapku bodoh. Aku tertawa, suara tawaku terdengar sumbang
di restoran romantis itu. Danu, aktingmu sebagai suami miskin selama 3 tahun ini sangat bagus. Tapi akting penyesalanmu ini benar-benar buruk. Aku melemparkan kertas itu ke wajahnya. Kamu pikir aku mempertaruhkan nyawaku untuk ditukar dengan selembar kertas sampah ini? Wajah Danu berubah. Senyum palsunya membeku. Maksudmu apa? Kamu sudah janji pada Jaka. Benar, aku berjanji. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Suaraku merendah tapi tajam. Tapi yang kuminta adalah pengakuan rencana pembunuhan. Kau menipuku, jadi aku juga tidak perlu menepati janji. Kau pikir bisa menjebakku dengan hari jadi kita ini kan? Permainan sudah berakhir, Danu. Mata Danu melotot. Jadi di mana buku itu? Aku bersandar di kursi, santai. Buku harian iblis itu, tadi siang jam 2, sudah kuserahkan langsung pada kasat reskrim. Dan tahu apa yang paling hebat malam ini? Di sekeliling meja ini, dari pelayan di sudut sana sampai pasangan yang makan di sebelah, semuanya adalah polisi yang menyamar. Pernyataanku bagai petir di siang bolong. Wajah Danu berubah dari pucat pasi menjadi kelabu, lalu memerah karena marah dan panik. Topengnya hancur. Ia sadar telah masuk perangkap. Tidak ada karier, tidak ada uang, tidak bisa merampas rumah, dan sekarang ancaman hukuman karena percobaan pembunuhan ada di depan mata. Urat-urat di dahinya menonjol. Di bawah cahaya lampu, aku bisa melihat kegilaan dan niat membunuh di matanya yang merah. Suasana menjadi sangat tegang, menandakan badai akan segera datang. Di dalam restoran mewah itu, musik instrumental yang lembut terus mengalun, kontras dengan kegilaan di mata Danu. Kartu truf terakhirnya untuk membunuhku dan merampas hartaku kini aman di tangan polisi. Dia telah kehilangan segalanya. Aku tidak mau berlama-lama melihat wajah menyedihkannya. Aku berdiri, mengambil kantong plastik berisi SHM dan perhiasan senilai ratusan juta yang baru saja ia kembalikan. Nikmati malam perayaan kebebasan terakhirmu. Aku melemparkan kalimat tajam itu lalu berbalik pergi. Angin malam dari Teluk Jakarta menerpa wajahku. Area parkir restoran berada sekitar 50 meter dari sana, di bawah naungan pohon-pohon besar yang gelap. Sepatu hak tinggiku berketuk di aspal. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Firasatku mengatakan bahaya mendekat. Aku menoleh. Di bawah cahaya lampu jalan, Danu berlari ke arahku seperti binatang buas. Wajahnya bengkok karena marah. Dalam kepanikan dan kebencian karena terpojok, ia membungkuk dan mengambil sebuah pecahan bata dari sisi jalan. Ia mengangkat bata itu tinggi-tinggi, berlari ke arahku, mengincar kepalaku sambil menggeram. Bajingan, kau hancurkan hidupku, akan kubunuh kau duluan. Mati dan peluk rumah 3 miliarmu itu di dalam kubur. Situasi terjadi dalam sekejap, tapi aku tidak bergerak atau berteriak karena aku tahu jaring telah ditebar. Polisi! Jatuhkan senjata! Sebuah bentakan keras memecah keheningan malam. Seketika, dari balik mobil-mobil dan pohon-pohon, 4 atau 5 orang berpakaian preman melesat keluar. BUUK. Seorang petugas menendang pergelangan tangan Danu. Pecahan bata itu terlempar jauh. 2 petugas lainnya langsung membekuknya ke aspal. Lepaskan aku! Keparat! Danu meronta-ronta, meneriakkan kata-kata kotor. Hidungnya membentur tanah hingga berdarah. KLIK. Suara borgol dingin mengunci kedua pergelangan tangannya. Saat itulah ia benar-benar sadar. Amarahnya hilang, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Ia mengangkat kepalanya, air mata dan ingus membasahi wajahnya, memohon dengan suara gemetar. Kirana, tolong aku gila, aku tidak sengaja. Kirana, aku mohon. Aku berdiri 3 langkah darinya, memeluk tasku erat-erat, menatap pria yang pernah menjadi suamiku, kini terkapar menyedihkan di tanah percobaan pembunuhan. Mari kita lihat apakah perjanjian pranikah atau tangisan ibumu
bisa menyelamatkanmu. Aku mengucapkan kalimat terakhir itu dengan dingin, lalu masuk ke taksi yang sudah disiapkan oleh para petugas. Sirene mobil polisi mulai meraung, memecah malam di Ancol, menutup drama suami pengkhianatku selamanya. Akhir pekan itu, media sosial dan portal berita online meledak. Berita penangkapan itu entah bagaimana bocor. Berbagai media memberitakannya dengan judul-judul sensasional, terkejut. Wakil, manajer coba bunuh istri di Ancol demi rebut apartemen 3 miliar, bongkar kedok suami jahat, curi syem, pelihara simpanan, dan buku harian iblis, netizen murka. Foto Danu yang mengenakan kemeja putih diborgol dan digiring polisi menjadi viral. Perusahaan tempatnya bekerja segera mengeluarkan pernyataan pemecatan. Pukulan paling telak menimpa orang tuanya. Sore itu, saat mereka sedang membuat keributan di depan rumah ibuku di Bekasi, polisi datang membubarkan dan memberi sanksi denda. Begitu kembali ke kontrakan kumuh yang disewa Lia, berita penangkapan anak emas mereka dengan tuduhan pencurian dan percobaan pembunuhan menghancurkan semua mimpi mereka. Ayah Danu pingsan karena tekanan darah tinggi, sementara ibunya hanya bisa menangis di tempat tidur. 3 hari kemudian, aku menerima telepon dari Lia, memohon pertemuan terakhir. Di sebuah warung kumuh di dekat stasiun kereta api, aku duduk tenang menyesap teh pahit. Di hadapanku bukan lagi orang-orang sombong yang menuntut harta. Orang tua Danu tampak menua 10 tahun. Di kaki mereka masih ada karung goni kotor, benda yang dulu mereka bawa dengan angkuh untuk merebut kamarku, kini menjadi satu-satunya teman mereka dalam perjalanan pulang kampung yang penuh rasa malu. Ibu Danu gemetar saat mengeluarkan bungkusan plastik dari balik bajunya berisi tumpukan uang 500 ribuan. "Nak, tante mohon maaf ribuan kali," suaranya serak. "Ini hampir 100 juta. Semua uang yang dikirim Danu selama ini. Tante salah. Tante silau karena uang dan ikut-ikutan berbuat jahat padamu. Ambil kembali uang ini, nak. Maafkan keluarga kami." Mereka berdua lalu bersujud di lantai yang kotor. Melihat uang hasil perasanku selama ini, hatiku terasa pahit. Tapi aku tidak goyah. Aku mengambil uang itu, yang memang hakku, lalu berdiri. Uang ini memang milikku, jadi aku terima. Tapi maaf, tidak ada kata maaf. Mataku menatap mereka yang gemetar di bawah. Tragedi yang menimpa Danu hari ini bukan karena saya, tapi karena keserakahan dan didikan yang salah dari bapak dan ibu. Bawalah karung ini pulang, dan gunakan sisa hidup kalian untuk mendoakan putra kalian di penjara. Aku berbalik pergi. Di belakangku, suara peluit kereta api yang melengking memecah udara, bercampur dengan isak tangis pilu mereka, membawa serta semua ambisi kotor yang terkubur dalam masa lalu yang akan selamanya kuenyahkan. Sekitar 1,5 bulan setelah malam mengerikan di Ancol, sidang mediasi perceraian kami digelar di pengadilan negeri. Suasana di ruang hakim begitu sunyi. Danu diantar dari rutan dengan mobil tahanan. Begitu melihatnya, aku nyaris tidak mengenalinya. Rambutnya dicukur habis, kulitnya pucat dan kuyu. Mengenakan seragam tahanan yang kebesaran, ia berjalan gontai seperti mayat hidup. Matanya yang dulu menyiratkan kegilaan kini kosong dan penuh penyesalan yang terlambat. Hakim membuka berkas. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, mediasi ini hanyalah formalitas. Pengacara Danu yang dibayar dengan sisa-sisa harta keluarga mereka hanya bisa pasrah. Danu, tanda tangani saja surat persetujuan cerainya. Ini bisa jadi satu-satunya hal yang meringankan hukumanmu di sidang pidana nanti. Danu menunduk, tangannya yang kurus gemetar saat menerima pulpen. Ia menatapku untuk terakhir kalinya, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Ia menandatangani surat itu, mengakhiri 3 tahun masa mudaku yang buta. Memegang akta cerai di tangan, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Udara Jakarta yang sejuk terasa begitu segar. Beban berat di dadaku akhirnya terangkat.
Sore itu, aku kembali ke apartemenku. Aku menyewa jasa pembersihan profesional, membuang semua barang yang mengingatkanku pada Danu. Ranjang pernikahan, sofa yang rusak, bahkan gorden yang bau asap rokok kretek, semuanya kubuang. Melihat apartemen yang kosong dan harum, aku tersenyum lega. Tempat ini telah menyelesaikan tugasnya. Senin berikutnya, aku kembali ke kantor dengan percaya diri. Bencana keluarga yang baru saja kualami tidak menghancurkanku, malah membuatku lebih kuat. Telepon berdering. Bosku, Pak Wijaya, ingin bertemu. Ia berdiri di dekat jendela kantornya yang megah. Duduklah Kirana. Masalah keluargamu sudah selesai? Sudah, Pak. Semua sudah beres. Sekarang saya siap fokus 100% untuk perusahaan. Pak Wijaya tersenyum kagum. Saya mengikuti beritanya, terpojok oleh cara-cara yang begitu keji, tapi kamu tetap tenang dan menggunakan hukum untuk membela diri. Mental bajamu membuat saya sangat terkesan. Seseorang yang bisa membereskan masalah pribadinya dengan begitu rapi, pasti akan menjadi pemimpin yang hebat. Ia meletakkan sebuah map merah di atas meja. Perusahaan kita baru saja mendapat izin untuk membuka cabang besar di Surabaya. Pasar di sana butuh pemimpin yang tangguh dan cerdas. Dewan direksi sepakat untuk mengangkatmu sebagai direktur cabang wilayah timur. Gaji naik 2 kali lipat, fasilitas mobil, dan saham bonus. Bagaimana Surabaya? Sebuah kota baru yang cerah, jauh dari semua kenangan kelam, jantungku berdebar gembira. Tanpa ragu, aku berdiri dan menjabat tangannya. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya terima tugas ini. Malam itu, di tengah dinginnya Jakarta, aku mengajak Rania makan di sebuah warung tenda. Kami tertawa lepas seperti masa kuliah dulu. Aku sudah putuskan, Rania. Minggu depan, aku akan jual apartemen itu. Uangnya akan kupakai untuk membeli apartemen baru di Surabaya dengan pemandangan jembatan Suramadu. Masa lalu di kota ini akan kuhapus semua. Rania bersorak. Bagus, jual saja rumah sial itu. Di Surabaya nanti buka hatimu ya. Perempuan hebat sepertimu tidak pantas sendirian. Kami tertawa bersama, suara tawa kami yang renyah menyatu dengan hiruk pikuk malam. Masa lalu yang kelam telah benar-benar berakhir. Pertengahan Desember, di tengah cuaca Jakarta yang tak menentu, aku berdiri di depan gerbang keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Tiket pesawat sekali jalan ke Surabaya ada di tanganku, seperti kunci menuju kehidupan yang baru. Apartemen 3 miliar itu sudah berhasil kujual. Uangnya cukup untuk membeli sebuah apartemen mewah baru di Surabaya dengan pemandangan laut. Saat panggilan boarding terdengar, ponselku bergetar. Ibuku, Kirana, sudah di ruang tunggu? Sudah, Bu. Sebentar lagi masuk pesawat. Ibu dan ayah jaga kesehatan ya. Ibuku terdiam sejenak. Tadi pagi ada surat dari Danu, dari penjara. Pengadilan baru saja menjatuhkan vonis. Total 17 tahun penjara untuk semua kejahatannya. Orang tuanya pingsan di ruang sidang. Mendengar nama itu, hatiku terasa biasa saja. Tidak ada benci, tidak ada puas, tidak ada kasihan. Dia menulis apa, Bu? Tanyaku datar. Dia minta maaf. Dia bilang baru sadar akan akibat keserakahannya di dalam penjara. Dia menyesal telah menghancurkan keluarga dan kehilangan istri yang baik. Dia minta dimaafkan agar hatinya tenang selama 17 tahun ke depan. Ibuku berhenti, lalu suaranya menjadi tegas. Tapi tahu apa yang ibu lakukan. Belum selesai membaca halaman pertama, surat itu sudah ibu sobek-sobek dan buang ke tempat sampah. Hatinya yang tidak tenang itu urusannya sendiri. Keluarga kita tidak punya kewajiban untuk memaafkan orang yang pernah ingin membunuh putri ibu. Aku tertawa lepas, tawa yang benar-benar ringan. Ibu benar sekali, sampah tempatnya di tempat sampah. Penyesalannya yang terlambat sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Aku sudah menutup masa lalu, Bu. Aku menutup telepon, melangkah melewati gerbang keamanan. Saat pesawat lepas landas, menembus awan kelabu Jakarta, aku bersandar di jendela. Selamat tinggal karung durian kotor,
Selamat tinggal suami jahat, selamat tinggal air mata kepedihan. 2 jam kemudian pesawat mendarat. Aku melangkah keluar dari Bandara Juanda dan udara yang sama sekali berbeda menyambutku. Bukan lagi hawa yang lembab, melainkan matahari yang cerah dan hangat khas Jawa Timur. Hiruk pikuk kehidupan, logat Surabayaan yang khas, semuanya membangkitkan semangatku. Berdiri menunggu taksi, aku menarik napas dalam-dalam. Udara ini beraroma kebebasan dan awal yang baru. Hari pertama kerja di kantor cabang berjalan lancar. Kantorku berada di lantai 25, sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Pukul 3 sore, sekretarisku memberitahu bahwa ada rekanan strategis yang datang untuk rapat. Aku merapikan blazerku dan melangkah ke ruang tamu kecil. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun masuk. Berbeda dari para direktur yang biasa kutemui, penampilannya sederhana namun berkelas. Selamat sore Bu Kirana, saya Arya dari Creative X. Senang sekali bisa bekerja langsung dengan seorang Srikandik hebat yang sedang ramai dibicarakan di dunia bisnis. Arya tersenyum, mengulurkan tangannya. Jabatannya hangat dan mantap. Rapat berjalan selama 2 jam. Arya adalah sosok yang sangat tenang, logis, dan visioner. Ia tidak pernah memotong pembicaraanku, selalu mendengarkan dengan tatapan penuh pemahaman. Saat aku mengusulkan sebuah ide branding yang berani, ia tidak menolak, malah mendukung dan langsung memberikan solusi-solusi brilian. Interaksi kami terasa seperti tarian 2 pikiran yang tajam, saling menemukan keselarasan dan rasa hormat. Dari Arya, terpancar energi yang dewasa, kokoh, dan aman. Sebuah perasaan yang selama 3 tahun bersama Danu tidak pernah kurasakan. Rencana Ibu Kirana benar-benar luar biasa. Pasar di sini butuh gebrakan seperti ini. Saya yakin proyek kita akan sukses besar. Arya menutup catatannya, tersenyum tulus. Matanya tidak menunjukkan niat tersembunyi, hanya kekaguman dan kehangatan yang membuat hatiku berdesir lembut. Saat Arya pamit, senyum di bibirku belum juga pudar. Perasaan didengarkan, dipahami, dan dihargai oleh seorang pria cerdas terasa begitu luar biasa. Langit Surabaya mulai memerah. Lampu-lampu kota mulai menyala, mengubah kota menjadi galaksi yang gemerlap. Aku menyeduh secangkir teh kamomil hangat, berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang kerjaku, mengingat kembali hari-hari kelam yang telah berlalu. Dari momen terpaku di depan karung durian hingga kengerian saat menemukan buku harian iblis itu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Tapi aku memilih untuk bangkit dan berjuang. Si penabur angin telah menuai badai. Vonis 17 tahun penjara dan penyesalan keluarganya adalah harga yang harus mereka bayar. Menyesap teh hangat, aku tersenyum. Aku menyadari satu kebenaran yang dalam. Perempuan tidak dilahirkan untuk menderita atau berkorban buta. Ketika kita berani berdiri tegak, membuang sampah masa lalu, dan tidak berkompromi dengan kejahatan, maka kehidupan pasti akan membalasnya dengan cakrawala baru yang lebih cerah, gemilang, dan penuh harapan. Dan hangatnya mentari Surabaya hari ini adalah buktinya. Kisahku mungkin berakhir di sini, tetapi kehidupan Kirana yang gemilang baru saja dimulai.